Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berhasil meraih kemerdekaan setelah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Kekalahan Jepang kepada sekutu di Perang Dunia Kedua ditandai setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Digambarkan oleh masyarakat yang selamat di kedua kota tersebut bahwa ledakan bom atom milik Amerika seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki memukul perasaan bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Jumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya melanjutkan pekerjaan dari BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia Persiapan atau PPKI yang beranggotakan 21 orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa dengan 12 wakil, Sumatera 3 wakil, Sulawesi 2 wakil, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku dan golongan penduduk Cina yang masing-masing 1 wakil. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, kota Saigon, yang merupakan salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian, hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan Perang Dunia II. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit bagi Jepang, namun tetap harus dilakukan. Bagi Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat. Jika perlu saat itu juga. Mereka menilai PPKI adalah buatan Jepang. Proklamasi kemerdekaan harus lepas dari pengaruh Jepang. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Tan Malaka tergabung dalam gerakan bawah tanah yang kehilangan kesabaran. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Sudanjo Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain membawa Soekarno serta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjuk dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Kecurigaan pun menyelimuti perasaan para pemuda yang bertemu dengan Ahmad Subarjo. Akhirnya, Ahmad Subarjo memberikan jaminan, apabila besok paling lambat pukul 12, belum ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, taruhannya adalah nyawa Ahmad Subarjo sendiri. Dengan jaminan itu, maka Sudanjo Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soekarno dan Muhammad Hatta dan rombongan kembali
kembali ke Jakarta. Petang itu juga Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Rombongan kemudian menuju kediaman Nishimura di Jakarta. Kepada Nishimura, Soekarno menyampaikan rencana rapat persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nishimura menolak untuk memberi bantuan dengan alasan sudah mendapat perintah dari pihak serikat untuk tidak mengubah status dan keadaan di Indonesia. Dengan jawaban tersebut, Soekarno berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi mengharapkan bantuan dari Jepang. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Maida dianggap aman dari kemungkinan gangguan yang sewenang-wenang dari anggota Rikugun yang hendak menggagalkan usaha bangsa Indonesia untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaannya. Oleh karena Laksamana Maida adalah kepala perwakilan Kaigun, maka rumahnya merupakan ekstrateritorial yang harus dihormati oleh Rikugun. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, BM Dia,